Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan tentang sholat berjamaah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sedikit kita menyentuh terkait dengan sholat berjamaah bagi wanita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepakat para ulama dengan status ijma bahwa tidak wajib bagi wanita untuk salat berjamaah. Ya. Hanya saja disyariatkan, maksudnya disunnahkan bagi para wanita untuk melakukan salat berjamaah. Alasannya ya dikarenakan hal itu mencakup dalil-dalil tentang keutamaan sholat berjamaah, itu mencakup juga bagi wanita. Demikian ya, seperti hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajatan." Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, sholat berjamaah itu lebih afdal ketimbang sholat sendirian dengan 27 derajatnya. Nah, ini tentunya mencakup juga bagi wanita keutamaan ini. Kenapa? Karena sesungguhnya ya wanita itu adalah, kata Nabi, an-nisa'u syaqaiqur rijal. Ya, wanita itu adalah saudara laki-laki, saudari ya perempuan bagi laki-laki. Sehingga apa yang disyariatkan bagi laki-laki ya ini bisa berlaku bagi perempuan, kecuali kalau ada pengkhususan bagi laki-laki. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, salat seorang wanita berjamaah itu ada dua bentuknya. Pertama adalah dia berjamaah dengan seorang wanita yang menjadi imam baginya, ya. Maka ini disyariatkan tentunya, ya, disyariatkan, ya. Ya, mengapa? Karena dalil-dalil tentang salat berjamaah itu juga berlaku bagi wanita, demikian. Kemudian yang kedua, tidak ada larangan bagi wanita untuk melakukan hal itu. Bahkan didapatkan sebahagian sahabat Nabi SAW, bahkan ya para istri Nabi SAW itu pernah mengimami sebagian wanita di zaman mereka. Seperti yang sudah kita sampaikan, hadis Rabatah al-Hanafiyah, bahwasanya Ibunda Aisyah
Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengimami mereka dan berdiri di antara mereka dalam salat fardu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam musannafnya dan Qutni Baihaqi. Ya, hadisnya sahih. Begitu juga ya Ummu Salamah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ammar Ad-Duhani dari seorang wanita dari kaumnya yang disebut dengan Hujairah ya rahimahullah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah mengimami mereka dan beliau berdiri di tengah. Demikian hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak, Darqutni dan Baihaqi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bentuk yang kedua, salat wanita di dalam kondisi berjamaah. Wanita tersebut diimami oleh laki-laki, ya, diimami oleh imam yang berjenis kelamin laki-laki. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tentunya ya ada beberapa kondisinya. Pertama adalah kondisi dia makmum sendirian bersama dengan imamnya, demikian. Kemudian dia itu bermakmum bersama dengan para wanita yang lainnya dengan seorang laki-laki. Atau bisa jadi dia itu adalah makmum yang diimami oleh laki-laki dan juga ada bersama mereka laki-laki, para laki-laki yang menjadi makmum juga, demikian. Namun posisi ya wanita tersebut tentunya di belakang berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummu Sulaim radhiyallahu anha khalfana. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku pernah sholat bersama, aku dan seorang anak yatim pernah sholat di rumah kami di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ibuku Ummu Sulaim itu berada di belakang kami. Demikian hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini menunjukkan ya bolehnya seorang wanita itu ya menjadi makmum ya bagi imam yang menjadi imam baginya, ya imam yang berjenis kelamin laki-laki. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ya dalil yang lain, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa'u hina yaqdiya taslimahu wa yamkusuhu wa fi maqamihi yasiran. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah dalam kitab ya sunan mereka bertiga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha mengkabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salam ya dari salat beliau, maka para wanita bangkit. Ini menunjukkan para wanita ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika ya para wanita itu bangkit ketika beliau menyelesaikan salam beliau dan beliau menanti di tempat beliau, di posisi beliau ya di waktu yang sedikit ya, maksudnya menanti sebentar ya di posisi beliau ya, yaitu dalam kondisi masih duduk menghadap kiblat. Sebagian ulama menjelaskan fungsinya agar para wanita tersebut tidak terlihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula para sahabat agar tidak segera beranjak karena Rasulullah belum beranjak, demikian. Nah itu dilakukan karena sesungguhnya para wanita dahulu itu ya sholat tidak ada tirai yang membatasi mereka, demikian ya, sehingga para laki-laki bila mereka berbalik ke belakang maka akan melihat para wanita, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini setelah salam ya beliau itu menanti sebentar di posisi duduk beliau ya, agar para wanita berpeluang untuk bisa bangkit lalu meninggalkan masjid. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya ya disyariatkan bagi wanita untuk sholat ya, atau dibolehkan atau
anjurkan bagi wanita untuk sholat berjamaah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja ada catatan berikut ini yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah tidak boleh bagi seorang laki-laki mengimami seorang perempuan yang bukan istrinya, yang bukan mahramnya sendirian. Jadi mereka cuma berdua, ya, tidak boleh di satu ruangan mereka itu berduaan, ya, walaupun dalam kondisi beribadah, demikian, ya. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna salisahuma asyaitanu. Tidak boleh seorang atau janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan. Ya, janganlah seorang laki-laki bersepi-sepi ya dengan seorang perempuan. Ya. Walaupun dalam rangka beribadah seperti sholat tadi ini, ya. Karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syaitan, demikian, ya. Begitu juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh, ya, seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya ada mahramnya, demikian. Hadis ya riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, nah, berbeda halnya apabila ya kalau seandainya imam tersebut ya di posisi yang agak jauh, seperti contohnya di posisi imam, sementara ya wanita tersebut di posisi belakang yang ada tirainya, ya, yaitu di ruangan wanita, ya, yang dia mendengar suara imam tersebut karena mungkin pakai pengeras suara atau suaranya dikeraskan, demikian. Maka yang seperti ini tidaklah dikatakan berduaan karena itu di ruangan yang berbeda, ya, di ruangan yang berbeda, demikian. Maka yang seperti ini insya Allah Ta'ala tidak termasuk yang dilarang, demikian. Walaupun tentunya jangan sampai muncul fitnah, ya, ada terganggu salah satu dari keduanya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tadi hukumnya tidak boleh ya seorang laki-laki mengimami seorang perempuan sendirian yang bukan suami, yang bukan istrinya dan bukan mahramnya, demikian, ya. Ya tentunya laki-laki itu bukan suaminya juga bukan mahramnya. Baik, nah tentunya berikutnya catatan yang kedua adalah tentunya boleh bagi seorang laki-laki mengimami ya istrinya sendiri atau salah satu dari mahramnya seperti ibunya, demikian, atau kakaknya, saudarinya, demikian, atau bibinya, demikian. Boleh, tidak mengapa. Ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena ya dibolehkan bagi mereka berdua untuk ya berduaan di luar sholat, demikian. Dalam sholat ya tentunya apalagi dalam kondisi beribadah. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah boleh ya bagi seorang laki-laki mengimami sekelompok wanita, ya, sekelompok wanita, ya. Boleh bagi seorang laki-laki mengimami sekelompok wanita. Karena ini tidaklah disebut dengan ya berduaan atau bersepi-sepi, demikian, ya. Maka tidak ada larangan insyaallah taala. Lebih-lebih ternyata ada riwayat dari sebagian salaf tentang masalah ini, ya. Nah, tentunya ini di posisi yang diposisikan agak jauh, ya, yaitu imamnya tersebut posisinya agak jauh ketimbang ya posisi sholat para wanita tersebut, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya semua ini ya diberlakukan kebolehannya berdasarkan ya maslahat aman dari fitnah. Tapi kalau nggak aman dari fitnah, muncul masalah nanti
ya diganggu sama setan contohnya, maka tidak boleh, ya. Maka tidak boleh. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai adanya kerusakan. Allah tidak menyukai adanya kerusakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan jumlah yang berapakah jumlah yang bisa dikatakan salat itu berjamaah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepakat para ulama bahwasanya minimal jumlah jamaah itu adalah 2 orang, ya, yaitu 1 imam 1 makmum, demikian, ya. Maka ini sudah didapatkan, ya, keutamaan salat berjamaah. Berdasarkan hadis Malik ibn Huwairis radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Ata rajulani an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuridani safara." Pernah datang 2 orang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin safar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka berdua, "Idza antuma kharajatuma fa'adzina summa uqima summa ya ummakuma akbarukuma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berdua keluar dari rumah maksudnya, ya, maka bila tiba waktu masuk sholat maksudnya, maka adzanlah dan qomatlah, dan hendaklah kemudian yang paling senior di antara kalian berdua itu mengimami kalian, demikian, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik, berikutnya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tentang kisah, ya, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, itu ketika mendatangi Maimunah istri beliau ketika gilirannya, dan ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu bermalam, ya, menginap di rumah bibi beliau yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Ibnu Abbas menceritakan radhiyallahu anha, wa qama yusalli fatawadda'tu nahwan mimma tawadda'a, dan beliau pun berdiri salat lalu aku berwudu semisal dari apa yang beliau berwudu. Summa ji'tu faqumtu an yasarihi, kemudian aku pun datang lalu aku berdiri di sebelah kiri beliau. Fahawwalani faja'alani an yaminihi, lalu beliau menggeserku dan memposisikanku di sebelah kanan. Summa shalla ma syaa, kemudian beliau salat, ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Summa taja'a, kemudian beliau berbaring istirahat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya berjamaah itu bisa 2 orang, demikian, ya, 1 imam 1 makmum. Begitu juga, ya, hadis yang berikutnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa wa qad shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki yang datang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah salat lalu beliau bersabda, man yatasaddaqu ala hadza, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini. Faqama rajulun fasalla ma'ahu, lalu ada seorang laki-laki yang berdiri lalu salat bersama orang itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan Darimi serta Imam Ahmad dalam musnadnya. Baik, seterusnya termasuk juga, ya, salatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian begitu juga Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya. Nah, hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat, ya, tentang sholat fardu bersama dengan anak kecil yang sudah mumayyiz bersama dengan imam. Apakah dikatakan sholat berjamaah ataukah tidak? Demikian. Ya, yang benar adalah wallahu ta'ala alam berlaku sholat berjamaah, ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, karena beliau pernah menjadi makmum bagi Rasulullah SAW yang masih kecil ketika itu, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian di manakah ditegakkan salat berjamaah?
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya salat berjamaah itu bisa diberlakukan di tempat mana saja yang suci. Bisa di rumah, di pasar, di pasar maksudnya adalah di toko atau di padang pasir atau di masjid, ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli. Ya, dijadikan bumi itu bagiku sebagai masjid dan alat bersuci. Maka orang mana saja, laki-laki mana saja dari umatku yang mendapati waktu salat, maka hendaklah dia salat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Demikian. Begitu juga sabda Nabi SAW yang beliau bersabda kepada dua orang laki-laki, idza shallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilatun. Apabila kalian telah salat di tempat kalian, kemudian kalian mendatangi masjid berjamaah, maka salatlah bersama mereka, ya, karena sesungguhnya itu terhitung sunat bagi kalian. Hadisnya diriwayatkan sahih, ya. Nah, ini orang ini sudah sholat, maka sholat yang kedua terhitung sunat. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Hanya saja perlu diketahui sholat fardu, ya, itu diberlakukan di masjid, ya. Tentunya itu lebih afdal ketimbang di selain masjid, berdasarkan hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi ya illa salatal maktubata." Kata Nabi SAW, salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya salat seseorang yang paling afdal adalah di rumahnya kecuali salat fardu, salat wajib. Demikian. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Baik nih ya, makanya salatlah di masjid. Ya, ini yang lebih afdal, yang lebih baik tentunya, ya. Yang jelas salat di tempat di mana dikumandangkan azan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, kita berikan motivasi untuk bisa mendonasikan harta yang telah diberikan, dikaruniakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin, ya, karena saat ini dalam proses pembangunan, ya. Siapapun di antara kita yang pengen dibangunkan sebuah rumah di surga, siapapun di antara kita yang pengen diberi pahala minimalnya 700 kali lipatnya atau mendapatkan pahala yang terus mengalir, maka silakan kita berinfak di jalan Allah, di antaranya membangun masjid. Masjid Al-Muwahhidin sedang dalam pembangunan, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga bermanfaat, semoga termotivasi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.